Udah siap? Udah? Lalu ini? Baik, kita mulai ya. Supaya tidak terlalu lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Christian Hendro dengan judul pengaruh peniruan kesiapsiagaan bencana kebakaran terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat Kelurahan Sungai Sengkuang, Kabupaten Sanggau tahun 2023. Hari ini sebelum kita mulai, terima kasih Bu Duria Damayanti, SKM MKes, Pak Soebun, SKM MKM yang berbahagia. Hari ini adalah saudara Christian Hendro yang bisa melaksanakan ujian skripsi sebagai penentuan kelulusan sarjana kesehatan masyarakat. Sebelum kita ujian, saya tanya terlebih dahulu, siap ya? Siap untuk diuji ya? Ya, nanti banyak pertanyaan dari Pak Soebun nampaknya buat pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan nanti dalam ujian hari ini. Baik, sebelum kita mulai, silakan dulu berdoa. Ya, baik, dalam ujian hari ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Nanti yang pertama adalah presentasi, saya berikan waktu 20 menit. Kemudian yang kedua nanti pendalaman ya, pertanyaan oleh penguji nanti. Kemudian yang ketiga, sesi ketiga adalah kesimpulan ya dari pelaksanaan ujian hari ini. Dan buat di laptopnya ya. Ya, silakan, boleh lanjut. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Hendro dan saat ini pada kesempatan hari ini diberikan waktu dan kesempatan oleh kampus Tikara Sintang untuk mempresentasikan skripsi saya, yang mana skripsi ini saya ambil judul adalah pengaruh penyuluhan kesiapsiagaan bencana kebakaran terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat Kelurahan Sungai Sengkuang, Kabupaten Sanggau tahun 2023. Nah, kita ketahui bersama memang untuk Kabupaten Sanggau maupun Kabupaten Sintang ini banyak kasus kebakaran perumahan, pemukiman dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kenapa saya lalu mengangkat skripsi ini, dan semoga skripsi ini juga bisa menjadi bahan informasi untuk fasilitas akademika yang ada di kampus Tikara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada penguji Pak Soebun SKM MKM, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak, dan mungkin saya banyak merepotkan untuk bimbing saya Bapak Evi Biasa MSI MKes yang selalu saya chat minta petunjuk dan arahan. Terima kasih untuk Ibu Ria Damayanti selaku pembimbing 2 untuk kami, Ibu Ria Damayanti SKM MKes.
bagian dari kampus Ikatan Sintang yang kita cintai ini. Program studi kesehatan masyarakat ini adalah salah satu syarat untuk bisa kami menyelesaikan profesi SKM yang dimana pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkannya. Jadi ini pendahuluan yang kita ketahui bersama, memang tidak ada orang yang pengen dapat bencana, tetapi ya selama ini kita lihat di Sanggau dan Sintang banyak kasus kebencanaan. Jadi ini memang tidak dapat kita elakkan, ini dapat mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkannya, baik alam maupun non alam serta manusia, yang mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini yang paling sering dialami oleh mereka yang pernah mengalami yang namanya bencana. Nah, kenapa saya mengangkat bencana kebakaran khususnya untuk di perumahan padat penduduk apa segala, karena memang ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk saya mengangkatnya ini, karena memang kasus ini bukan terjadi di perkampungan, tetapi bahkan ini banyak di kota-kota besar, khususnya Kabupaten Sanggau dan juga pada umumnya Kabupaten Sintang maupun yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kebakaran pemukiman ini adalah bencana yang non alam, ya kan? Walaupun ada juga bencana alam yang menyebabkannya mungkin tersambar petir dan lain sebagainya. Tapi khusus kota yang padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Pontianak, Sanggau, termasuk Sintang yang kotanya sangat padat, yang mengingat jumlah penduduk kita juga semakin bertambah. Sekarang saja sudah 267 juta jiwa, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga akan semakin tinggi. Kendalanya adalah para developer, pengembang maupun masyarakat itu sendiri, mereka tidak menyiapkan kesiapsiagaan ataupun mitigasi untuk bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan perumahan yang mereka tempati. Nah, untuk Dinas Damkar sendiri di tahun 2019 itu kebakaran itu ada 572 kasus yang terjadi dari Januari sampai November. Kerusakannya mungkin di atas 10 miliar dengan luas area kebakaran itu 833.492 meter persegi. Rata-rata penyebab terjadinya kebakaran ini ya karena konsleting listrik. Selebihnya itu ya karena memang faktor X ataupun manusianya itu sendiri, ada orang yang memotong rokok sembarangan, anak-anak bermain api yang tidak dikontrol, penggunaan lampu tempel, ataupun mungkin tidak adanya standar SNI kabel yang mereka pergunakan. Ini dari sumbernya dari Dinas Damkar Kota Sanggau. Ya, langsung hasil ya Pak? Karena ini kan sudah seminar kemarin ya? Oke, sudah. Nah, langsung supaya cepat nanti. Oke, siap. Nah, ini rumusan masalahnya. Langsung hasil supaya cepat. Jawaban pustakanya, kata teorinya, kata konsepnya, fungsi operasionalnya, variabel-variabel, langsung gambaran umum Pak. pengolahan datanya. Lanjut. Iya. Ya, jadi ini untuk gambaran umum lokasi penelitian. Nah, kalau lokus yang saya ambil nih Pak, ini lokusnya ini saya ambil setelah selesai proposal skripsi proposal yang untuk pengajuan skripsi kemarin itu. Setelah itu tanggal 25 Mei itu saya melakukan survei di penduduk. Survei ini artinya dari penduduk Sungai Sengkuang dengan desa Sungai Mawang. Nah, secara administratif ini batas wilayah yang ada di desa Sungai Sengkuang, sebenarnya berbatasan dengan desa Mentiang, selatan berbatasan dengan Tanjung Sekayam, barat berbatasan dengan Kelurahan Beringin, dan di timurnya berbatasan dengan desa Panah. Dan untuk Sungai Sengkuang ini adalah salah satu perumahan padat penduduk dengan kondisi perumahannya yang masih banyak kayu, gang-gangnya sempit, dan pengetahuan masyarakat terkait kebakaran ini sangat rendah. Padahal sering terjadi kasus kebakaran perumahan di wilayah tersebut. Tetapi mereka masih menganggap itu ada bahasanya itu ya namanya juga ini tidak bisa dihindari. Tetapi pada dasarnya kalau sikap dan pengetahuan mereka bisa kita naikkan atau tingkatkan, itu menjadi antisipasi yang baik untuk mereka. Nah, rata-rata yang saya
bahwasanya umur responden ini bervariasi yang saya ambil ya, dengan usia kurang dari 35 tahun itu ada 21 orang atau 52%, dan lebih dari 35 tahun ini 19 orang. Nah, kegiatan yang saya lakukan ini ada dua. Pertama, sosialisasi, karena sekarang ini Puskesmas juga reakreditasi ini memerlukan yang namanya penyuluhan dan pelatihan tanggap bencana. Ini wajib untuk setiap puskesmas. Sehingga warga di desa Sungai Sengkuang ini, saya ini memberikan informasi atau sosialisasi edukasi terkait kebencanaan ini ada di dua tempat. Tempat pertama di puskesmas, karena juga petugas puskesmas juga mendapatkan informasi ini sebagai dasar mereka untuk bisa meningkatkan akreditasinya. Yang kedua, pada saat kami melakukan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan Forkopimda. Jadi saya lebih fokuskan untuk ke kebakaran perumahan. Kenapa? Karena memang rata-rata masyarakat di sana itu setelah kasusnya banyak juga memang menganggap hal-hal ini bukan menjadi hal yang terlalu menyeramkan, padahal kasusnya tinggi. Jadi sekelamin lebih banyak yang ibu-ibu karena bapak-bapaknya banyak bekerja. Jadi laki-laki adalah 18 orang, perempuan 22 orang. Kurang lebih 45% laki-laki, 55% perempuan. Nah, tingkat pendidikan memang di sana rata-rata ya itu hanya tamat SMU, karena di sana mungkin setelah tamat SMU mereka langsung jadi nelayan ataupun bekerja di perusahaan perkebunan dan ada juga perusahaan pertambangan. Jadi pendidikan di sana itu ya hanya tamat SD, SMP, sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Pendidikan tinggi ada, tetapi tidak banyak, ada 37,5% dari total yang saya temui. Nah, di hasil studi varian, ini pengambilan ininya Pak menggunakan responden tadi itu sebanyak kurang dari 35 orang itu 52%, dan lebih dari 35 tahun itu 19%. Pendidikannya juga banyak yang rendah, sehingga memang penyelenggaraan terkait informasi kebencanaan kebakaran rumah ini memang agak sedikit ekstra saya menjelaskannya. Seperti itu. Nah, ini sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi pada saat sebelum memang rata-rata warga masyarakat di sana itu ya kurang terkait kesiapsiagaan maupun mitigasi bencana kebakaran perumahan. Ya, jadi 7,303% dengan median itu 7,00, dengan standar deviasinya 2,044, dan dari selisih minimum maksimum ini sebesar 3 sampai 10. Nah, ini pada saat kita belum melakukan edukasi ya, sosialisasi informasi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lakukan edukasi dan lain sebagainya, itu respondennya sudah ada respon, memiliki pengetahuan ya, naik dari 7,03 menjadi 7,73 dengan mediannya 8,00, standar deviasinya 1,811, dan selisih minimum maksimumnya sebesar 4 sampai 10. Itu. Nah, ini dia ada variabel sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi pengetahuan yang kurang awalnya itu 24, nilainya itu sedikit. Sekarang setelah mendapatkan penyuluhan itu pengetahuannya ini akan informasi ini semakin baik. Setelah itu pengetahuan mereka terkait ini yang awalnya apatis, masa bodoh ya, artinya mereka hanya mikirnya untuk rumah mereka sendiri, tidak untuk mikir lingkungan mereka. Sekarang pengetahuan mereka bukan hanya berfokus pada rumah mereka, pekerjaan mereka, tapi khusus lingkungan bahkan kelurahan mereka. Jadi responden yang kita tanya ini kebanyakan ya memang belum terlalu paham sih bagaimana sih untuk antisipasinya, apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran dan lain sebagainya, itu belum banyak yang mengetahui informasinya. Nah, setelah kita lakukan penyuluhan ya terkait kesiapsiagaan bencana kebakaran ini, responden yang memiliki pengetahuan baik itu kurang lebihnya 22 orang atau 55%. Itu.
analisanya Pak. Ya, jadi ini analisa bivariat. Jadi penyuluhan kesiapsiagaan ini kita menggunakan analisa bivariat, yang mana tadi pada saat sebelum penyuluhan itu ya pengetahuan masyarakatnya itu masih rendah. Setelah kita lakukan penyuluhan, ya, informasi yang mereka dapatkan sudah agak paham, jelas, dan mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran pemukiman atau rumah. Nah, hasil analisa data ini bahwa penyuluhan kesehatan ini dapat meningkatkan respon, walaupun tidak besar ya, karena kalau kita memberikan penyuluhan dengan kita melakukan gladi ataupun simulasi, memang lebih tinggi itu simulasi. Tapi dengan hanya memberikan edukasi berupa pamflet, berupa arahan, berupa komunikasi satu arah ataupun dua arah, itu sudah meningkatkan respon sebesar 4,73 dengan nilai linknya 24,65 sebelum dilakukan penyuluhan, dan bisa menjadi naik menjadi 29,38 setelah dilakukan penyuluhan. Nah, ini hasil yang menggunakan analisa varian. Nah, hasil uji Wilson ini peroleh ini value-nya 0,007, artinya secara statistik penyuluhan kesehatan terkait sikap pengetahuan masyarakat ini terkait kebakaran perumahan ini berpengaruh terhadap peningkatan sikap mereka sebelum mendapatkan informasi terkait kebakaran pemukiman ini, dan setelah itu mereka sesudah mendapat penyuluhan itu ada peningkatan, ada pengetahuan, dan ini akan menjadi barometer di wilayah Sungai Sengkuang ini untuk kasus kebakaran yang terjadi untuk tahun-tahun berikutnya. Artinya mereka sudah memiliki antisipasi, baik itu melalui leaflet pamflet maupun edukasi-edukasi kebencanaan. Dan ini kesimpulan dari skripsi yang saya buat ini. Jadi hasil bivariatnya itu responden yang kurang dari 35 tahun ini lebih banyak daripada mereka yang lebih dari 35 tahun. Alasannya karena yang mereka ini rata-rata yang bekerja ini memang kepala keluarga, dan pada saat saya melakukan responden dan lain sebagainya ini lebih banyak ini adalah ibu dan mereka yang tidak bekerja di luar lingkungan mereka. Jenis kelaminnya juga dikelompokkan laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, karena memang sikap terkait kita kegiatan ini masih banyak yang antipati, kurang respon dan lain sebagainya. Mungkin pikirannya kita ini mau melakukan hal-hal di luar pengambilan setting ini tadi. Berdasarkan pendidikan karena memang rendah, jadi kita lihat 62,5%, sementara pendidikan tinggi ini tidak terlalu banyak, tapi yang mencukupi lah untuk bisa kita lihat menjadi 37,5%. Nah, setelah itu kesimpulan yang kedua, memang pengaruh penyuluhan kesiapsiagaan kebakaran, bencana kebakaran ini di masyarakat, khususnya Kelurahan Sungai Sengkuang di Kabupaten Sanggau di tahun 2023 ini dengan value-nya 0,001. Nah, ada pengaruh penyuluhan kesiapsiagaan bencana kebakaran terhadap sikap masyarakat Kelurahan Sungai Sengkuang di Kabupaten Sanggau 2023 dengan value-nya 7. Nah, ini saran untuk masyarakat. Memang kita tidak bisa namanya mewajibkan, tapi kita hanya bisa memberikan saran, karena kalau mewajibkan menyediakan apa dan lain sebagainya mungkin dananya agak sulit. Jadi kami menyarankan untuk masyarakat yang khususnya di wilayah padat penduduk, gang-gang sempit, sering terjadinya kasus kebakaran, untuk ya paling tidak mereka memiliki penyadaran sikap yang baik dan bisa melakukan pencegahan dini terkait kebakaran untuk pencegahan kebakaran di wilayah mereka masing-masing. Yang kedua, untuk pemerintah, baik itu yang ada di Kabupaten Sanggau maupun Kabupaten Sintang, karena memang kasusnya juga ini relevan dengan situasi yang ada, bahwa termasuk juga untuk lembaga terkait di sini yang pernah mengambil keputusan kebijakan ya, untuk pemerintah daerah
dan dinas terkait, khususnya memang di BPBD maupun di Damkar. Jadi kalau sudah seperti kejadian kebakaran, ya mereka lah yang menjadi barometer untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kebakaran ini meluas. Untuk dinas sosial juga Bapeda selaku pengampu kebijakan di pemerintah Kabupaten Sanggau ataupun di Bapeda Kabupaten Sintang untuk melakukan kontrol. Dalam arti kata kontrol di sini yang mempersiapkan penganggaran sosialisasi untuk standar pelayanan minimal di beberapa instansi teknis yang menangani kebencanaan, baik itu dinas sosial, badan penanggulangan bencana, BNPB atau dinas kesehatan dan sebagainya, serta selalu mensosialisasikan ke masyarakat tentang potensi bencana dan kesiapsiagaan warga terhadap kebakaran di pemukiman. Karena kita lihat sendiri sekarang ini dengan masyarakat kalau sudah terjadi kebakaran bukannya banyak membantu, tapi pengalaman saya ini memadamkan api memang agak sulit karena masyarakat ini juga pengennya memvideokan tetapi tidak bisa memberikan solusi seperti itu. Tapi ada juga yang mereka memang udah paham nih, udah ada kelompok peduli api dan lain sebagainya, cuman kadang keterbatasan akses sarana prasarana, sumber air dan lain sebagainya. Nah, untuk ya lembaga terkait termasuk kampus juga ini bisa menjadi referensi yang mungkin nanti bagi mahasiswa yang akan mengambil skripsi yang kurang lebih seperti punya saya bisa lebih memperbaiki lagi kualitas penulisan skripsi saya ini, ya, mungkin dengan metode yang lebih baik lagi hasilnya, dan mungkin nanti bukan hanya untuk tingkat lingkungan kelurahan, mungkin bisa kecamatan atau antar kabupaten seperti itu. Dan untuk kami, untuk peneliti juga nanti ke depannya bagaimana mereka mengkaji permasalahan ini mungkin lebih komprehensif lagi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat baik itu di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten itu khususnya kebakaran pemukiman dengan jumlah penduduk yang semakin padat sekarang ini bisa mengambil dengan berbagai metode atau variabel penelitian yang berbeda. Demikian Bapak Ibu dosen penguji maupun dosen pembimbing, hasil paparan saya terkait seminar skripsi dengan judul pengaruh perlindungan kesiapsiagaan bencana kebakaran terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat Kelurahan Sungai Sembuang, Kabupaten Sanggau tahun 2023. Mungkin dari pemaparan yang kami sampaikan ini juga sudah ada saya berikan juga ini ya apa namanya skripsinya. Masih banyak yang harus saya perbaiki karena memang saya juga dengan skripsi ini lebih menggali lagi kemampuan saya dan juga penganalisaan mungkin dari para dosen ada yang harus saya perbaiki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada dalam pemaparan saya ini yang kurang berkenan, mungkin terlalu baju atau mungkin ada bahasa yang kurang baik, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pembimbing, Bapak Edi Diansyah MSI MKes untuk arahan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan skripsi ini. Baik, itu berikutnya saya persilakan penguji utama untuk mengajukan pertanyaan ya, pendalaman terkait dengan skripsi ini. Sepenuhnya saya persilakan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Presiden Hendro, sudah untuk hasil sudah selesai ya. Kalau kemarin katanya gagal di sudah Pak. Muhammadiyah skripsi juga saya tahun 2012 orang tua cancer sehingga saya harus cuti 1 tahun di Darmais Jakarta tidak selesai. Alhamdulillah sekarang selesai. Kayaknya tidak banyak yang katanya ini. Saya mendengar presentasi Bapak seperti saya mendengar sosialisasi dari BPPD. Iya, benar.
Saya mahasiswa Pak. Bagus lah itu, bagus ya. Jadi kemarin Bapak melakukan penyuluhan Pak ya? Iya benar. Penyuluhan. Teknisnya gimana Pak? Ini kan Bapak kemarin berbarengan dengan puskesmas. Di puskesmas ada 4 puskesmas yang kebetulan memang dari Kementerian Depkes RI itu meminta setiap puskesmas itu para ASN-nya, tekon dan lain sebagainya wajib mengetahui bagaimana mereka untuk penggunaan APAR. Setelah itu simulasi kalau terjadi kebakaran gedung puskesmas mereka kemana harus lari, dan pembuatan pelang titik kumpul dan jalur evakuasi serta SOP-nya yang mereka minta kepada Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini salah satu syarat untuk mereka bisa untuk naikkan status akreditasinya. Wajib sekarang. Jadi waktu itu penyuluhan sekaligus penelitian ya? Iya, betul Pak. Gitu ya? Ya. Warga yang diundang warga mana? Warga Sungai Sengkuang sendiri, karena saya melakukan kegiatannya di Puskesmas Tanjung Sekayam. Jadi kan warga banyak nih yang berobat antrean pas jalan, saya minta waktunya untuk menjelaskan terkait kebakaran pemukiman. Kalau Sungai Sengkuang ini apakah maksudnya desanya masuk ke wilayah Puskesmas Tanjung Sekayam? Ya betul sekali Pak. Bapak bisa jamin nggak kalau yang Bapak wawancara ini warga desa Sengkuang, Sungai Sengkuang? Saya jamin Pak, karena dulu wilayah kerja saya juga di situ itu. Ya, belum pindah di BPJS. Jadi ada nggak prosesnya gimana? Apakah Bapak ngasih soal dulu, apa penyuluhan dulu kemarin? Nah, sesuai arahan kemarin itu dari proposal deskripsi, kemarin kan ada format yang untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu yang saya adakan, saya perbaiki. Nah, mereka mengisi kuesioner yang ada, sehingga disitulah saya dapatkan beberapa, tidak banyak sih Pak, referensi yang di situ, karena tidak semua yang berobat di situ warga Sungai Sengkuang, tidak. Tetapi dari referensi itu memang banyak warga Sungai Sengkuang itu yang kurang paham, kurang mengerti terkait bagaimana sih mitigasi terkait kebakaran rumah seperti itu Pak. Jadi menyebarkan atau membagikan kuesioner, ya, kemudian mereka mengisi, kemudian Bapak ambil lagi gitu ya? Iya Pak. Kemudian dilakukan penyuluhan. Dilakukan penyuluhan. Boleh ceritakan Pak penyuluhannya bagaimana Pak? Baik. Maksud saya apakah respon dari mereka bagaimana, apa aktif atau Bapak menggunakan apa media pasti? Sebenarnya saya mau tampilkan yang di sini dulu Pak. Jadi begini, pada saat saya diminta oleh kepala puskesmas untuk melakukan sosialisasi, saya sampaikan maksud dan tujuan saya bahwa saya juga kuliah di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi saya sampaikan boleh tidak izin kalau saya melakukan ini dengan mereka yang lagi ngantri berobat. Karena sekarang ini kan seperti dokter, puas-puas di rumah sakit juga mereka sosialisasi nih di loket antrian pada masyarakat. Nah disitulah saya sampaikan. Cuman kemarin itu jujur ya Pak, ini saya sampaikan waktu itu karena saya menggunakan atributnya kantor, tidak menggunakan alma mater, sehingga saya berbicara itu salahnya menggunakan nama institusi yang saya tempati pada penanggulangan bencana. Tetapi saya sampaikan kalau di situ ada form yang harus diisi kuesioner itu terkait penelitian saya untuk menyelesaikan S1 saya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, jelaskan apa saja sih kesiapsiagaan dalam yang harus dilakukan oleh masyarakat, dalam masyarakat itu apa aja harus sih? apa dan Baik. Pertama terkait masalah penyadaran ini, bahwasanya masyarakat selama ini mereka kurang mengerti tentang kebakaran ini, penyebab utamanya dari apa, sehingga kita sampaikan bahwa penyebab utamanya itu kebanyakan itu dari konsleting listrik dengan standar kabel yang tidak mumpuni, maupun orang yang memasangnya itu bukan ahli atau teknisnya dari pihak PLN, karena mereka mencari biaya yang murah, harga produk yang murah, sehingga itu yang memicu kebakaran. Yang kedua, kebanyakan masyarakat ini adalah masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan rumahnya bahkan sekitarnya. Contoh,
ada orang membakar sampah tetapi dia tidak melihat bahwa ada beberapa tetangganya itu masih berdinding kayu ataupun rumah untuk dapur untuk masak makanan itu yang masih dari atap ini ya, atap daun gitu ya, itu bisa berpotensi. Nah yang ketiga, selama ini masyarakat itu selalu tidak mengantisipasi menggunakan peralatan elektronik. Artinya banyak masyarakat yang tidak paham kalau misalnya ini tidak boleh lagi dicolokkan selama berjam-jam, sehingga itu yang saya lebih tekankan. Pengecas. Kan kabel-kabel yang tidak untuk dipakai lagi, tetapi bisa dicabut, tetapi masih dicolokkan terus gitu loh. Jadi artinya di sini ada kontak yang terlalu lama yang bisa membakar kumparan kabel itu tadi. Ini kan termasuk pengecas. Dan tapi tidak dicolokkan ke HP. Betul, iya. Itu yang banyak juga terjadi, termasuk bensin dan lain sebagainya, dan kondisi kosong atau nasinya sedikit. Itu juga. Dari hasil-hasil itu memang termasuk juga teman-teman puskesmas banyak menyadarinya, karena kan di situ banyak juga peralatan elektronik ya, segala itu yang kadang-kadang mereka kalau pulang kantor masih dicolokkan, lupa cabut dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan kita masyarakat dispenser ya. Iya Pak, betul Pak. Seperti itu dari teman-teman dari Damkar dan lain sebagainya. Basarnas juga mengatakan seperti itu, yang banyak kasus di kota-kota. Setelah itu antisipasi yang kedua adalah kita selama ini tidak melihat potensi kalau misalnya membuat dapur itu terlalu dekat mungkin dengan tempat-tempat yang bisa memicu kebakaran dan lain sebagainya. Contoh, ada warga yang punya usaha kios, tempatnya di dekat dapur dan lain sebagainya. Ini juga kalau tidak ada antisipasi bisa mengakibatkan percikan gas. Gudang gas. Ya, Gudang gas untuk LPG dekat petugas dapur. kesehatan, bidan, perawat, biasanya simpan alkohol dan lain sebagainya, tetapi di tempat temperatur yang tinggi ataupun mungkin dekat kabel-kabel yang sering kotak seperti itu. Variabel yang Bapak teliti kan ada dua Pak ya. Ya. Boleh sebutkan apa saja Pak? Variabel yang pertama itu adalah yang saya gunakan itu variabel bebas. Jadi variabel bebas ini penyuluhan terkait kesiapsiagaan bencana itu sendiri, variabel bebas. Nah, setelah itu ada variabel terikatnya. Jadi variabel terikat ini adalah respon atau sikap masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Sikuang sendiri dan pengetahuan mereka, itu yang variabel terikat. Sementara untuk penelitian ini pre-eksperimen dan post eksperimen, artinya sebelum dilakukan simulasi wawancara pengetahuan hasilnya berapa, dan setelah dilakukan sosialisasi edukasi wawancara hasilnya berapa. Jadi pengetahuan dan sikap masyarakat. Iya, betul Pak. Jadi pengetahuannya adalah penyuluhan. Iya, betul. Kalau tadi saya melihat ada batasi umur itu 35 tahun Pak. Ya. Mengapa batasi umur di 35 tahun Pak? Jadi dari 5 tahun kurang dari 35 tahun. Jadi begini Pak, mengingat masyarakat yang ada di situ itu rata-rata di usia 35 tahun tadi saya sampaikan pada saat saya melakukan uji sampling dan lain sebagainya, responden ini tadi mereka rata-rata bekerja di perusahaan, ada yang BL, ada yang bekerja di PLTQ dan lain sebagainya, sehingga yang bisa saya dapatkan adalah mereka yang di bawah 35 tahun. Adapun yang di atas 35 tahun dengan komunikasi saya yang mungkin kurang baik, sehingga para responden ini tidak mau untuk dilakukan wawancara seperti itu. Kenapa? Coba bilang komunikasi Bapak kurang baik. Ya. Kenapa? Apakah memang mereka menerimanya informasi atau yang Bapak sampaikan kurang nyampai atau bagaimana Pak? Kenapa Bapak? Saya simpulkan itu. Ya, baik Pak. Jadi ada salah satu faktor X yang tidak seharusnya saya sampaikan. Di sana ada nama yang sama, itu nyalek Pak namanya. Jadi dikira mereka ini saya mau nyalek, pakailah baju yang seperti ini, dikiranya ya musim kampanye gitu loh. Nah, itu Pak. Sebenarnya ini
tidak harus saya sampaikan karena ini juga ya, tadi ditanyakan oleh Muji, karena memang sekarang musik politik setelah itu mereka beranggapan mungkin di situ ada salah satu keterwakilan yang mereka udah siap untuk ini. Nah, Berarti perawakannya pas untuk dan nama orang ini pun itu Ya, juga disebut. Jadi dikira saya mungkin ada tim sukses ya, ini di luar penelitian kita beranggapan bahwa saya ini Hendro yang akan nyalonin ini tadi, padahal kita udah konfirmasi. Nah itulah Pak, jadi susah. Jadi itu yang menyebabkan komunikasinya kurang baik ya. malas dulu. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, Bapak kan di definisi operasional mengkategorikan pengetahuan menjadi dua, ya, ada pengetahuan baik kalau tidak salah dan pengetahuan kurang. Ya. Pengetahuan kurang dan pengetahuan baik, betul ya, pengetahuan kurang dan pengetahuan baik. Tapi di tinjauan pustaka di sini Bapak ada mencantumkan bahwa kalau pengetahuan baik 76 sampai 100%, pengetahuan cukup 56 sampai 79% di halaman 56 ya, dan pengetahuan kurang dari atau sama dengan 56%. Kira-kira Bapak ini mengapa menggunakan tidak menggunakan ini gitu, tapi menggunakan yang ada di DO gitu. Seharusnya kan apa yang tercantum di tinjauan pustaka kita manfaatkan di DO-nya gitu. Sama halnya misalnya kalau definisi operasional sebenarnya merujuknya harus kepada di tinjauan pustaka juga seperti itu. Nah, termasuk di sini kategorinya tidak menggunakan apa yang ada di tinjauan pustaka. Di halaman 56 itu kan ada juga ya, baik, cukup dan kurang. Mohon dijelaskan Pak. Baik, jadi untuk ini kenapa tidak sinkron? Pertama karena memang saya pertama menggunakan tes sampel variabel pengetahuannya itu tidak berdasarkan apa yang sudah saya tulis di sini. Harusnya memang saya masukkan, dan ini juga menjadi kekurangan kami dalam pengambilan penulisan, dan ini juga akan kami perbaiki. Setelah itu karena ini terkait masalah data ini terkait perilaku dan sikap, ya walaupun perilaku dan sikap pada dasarnya bisa aja kita ukur pakai scoring kan. Nah ini kami akui Pak, masih kekurangan ya untuk menghitung skornya. Oke, nanti mungkin gimana ya, Bapak bisa konsultasi dan menguji apakah akan menggunakan yang ada di tinjauan pustaka atau tetap menggunakan yang ada di DO. Ya. Jika tetap menggunakan di DO, apakah ini akan tetap dimasukkan di tinjauan pustaka atau tidak? Jadi silakan konsultasi dan menguji. Kemudian di kuesioner ini kan banyak istilah-istilah yang mungkin ya masyarakat nggak tahu lah pasti apa gitu kan, apa gitu. Walaupun memang ada kalau di pertanyaan nomor 4 itu ada tulisnya apa, tapi di pertanyaan 7 ada kepanjangannya lagi kan. Seharusnya memang kalau ingin ada kepanjangannya bisa di atas pertanyaannya, kemudian singkatan-singkatan bisa dilakukan di berikutnya gitu. Ya, tidak muncul duluan singkatan baru kepanjangannya. Ini kan singkatan dulu di nomor 4, kemudian kepanjangannya baru di nomor 7. Dan kalau bisa untuk kuesioner ini menggunakan bahasa yang orang awam mengerti gitu, ya. Bapak di sini menggunakan dua uji Pak ya. Ada tes, ada Wilcoxon nih Pak. Ya. Apa berbeda Pak? Karena begini Pak, kalau kita hanya menggunakan satu metode ujian, karena ini juga tidak bersifat angka, tetapi pengetahuan yang kita ukur dan kita uji pengetahuan dan sikap ya, sehingga kita menggunakan dua variabel ujian itu. Dan sampel tes ini terhadap dua sampel yang berhubungan atau berpasangan, antara lain bahwa adanya perbedaan dua variabel, baik itu sebelum dilakukan penilaian untuk sikap dan
Edison dengan sampel tes. Sebenarnya Pak jawabannya itu ada di paragraf paling bawah itu halaman 85 Pak ya. Jadi kalau wave function ini kan digunakan jika datanya itu tidak berdistribusi normal Pak. Ya. Kemudian kalau yang normal bisa menggunakan tes, itu aja Pak sebenarnya jawabannya. Ya, baik Pak itu saya serahkan. Ya. Terima kasih Pak Sebut tadi sudah banyak ya menggali dengan pertanyaan yang diajukan, kemudian ada juga saran ya. Kemudian berikutnya saya persilakan kepada Ibu Ria Damayanti SKMKes untuk mengajukan pertanyaan, mungkin nanti juga saran-saran ya. Baik, terima kasih Pak Elvi, Pak Sohibun, dan yang berbangga pada hari ini Pak Kristianto. Benar kata Pak Sohibun, merasa sosialisasi dari baik. Ini Pak ya, mungkin Mas tadi sudah banyak ditanyakan oleh Pak Sohibun. Terus tadi jarak antara kan penyuluhan pre and post, pre setelah diberikan kuesioner kemudian Bapak memberikan penyuluhan. Nah, jarak waktu antara penyuluhan dengan Bapak melakukan post test kembali itu kapan? Berapa lama? Jadi saya melakukan ini pertama setelah saya mengikuti sidang proposal kemarin itu akhir April. Nah, akhir April dihapus. Setelah itu ada beberapa perbaikan yang harus saya perbaiki. Saya melakukan penyebaran kuesioner ini tanggal 29 Mei. Nah, tanggal 29 Mei ini pun saya sebarkan di dua wilayah yang berbeda. Karena kemarin itu kan diarahkan harus ada perbandingan antara Sungai Sebuah dengan wilayah yang lain. Nah, waktu itu wilayahnya Desa Sungai Mawang. Desa Sungai Mawang. Validitas, Ya, Validitas Pak ya. ya. Jadi validitas itu. Oh ya. Nah, setelah itu kuesionernya itu saya edikan 29 Mei dan pembagian kuesioner itu bersamaan dengan penyuluhannya. Ya, setelah penyuluhan kan dilakukan post test. Ya. Jadi kapan post testnya? Jadi setelah penyuluhan tentu ada memberikan kuesioner lagi kan. Ya. Nah, itu jaraknya itu berapa lama? Kemarin pada saat kegiatan itu sendiri kita sepakati 1 bulan setelah penyuluhan. Artinya kita akan lihat nih respon masyarakat yang ada kita berikan ini kuesioner ini tadi ada enggak yang ibaratnya mengirimkan datanya ke kita. Ternyata satu pun tidak ada. Bahkan saya datangi pun ada yang isi, ada yang hilang katanya kertasnya itu. Sehingga memang 1 bulan itu saya tunggu tidak ada, kumpulkan rumah Pak RT, suruh kumpul di rumah Pak RT. Jadi agak lama ya. Iya, barulah mereka yang hilang alasannya saya kasih lagi, langsung suruh isi hari itu juga. Seperti itu. Sehingga mungkin lah ya, karena selisihnya sangat tipis, tidak sampai 1. Mungkin karena salah satunya adalah jaraknya memang 1 bulan itu terlalu lama ya. Jadi mungkin udah lupa juga ya peningkatan, tapi meningkat, ada pengaruhnya tetap. Kemudian ini Pak masukan untuk bahasa-bahasa asing itu dicetak miring. Ada beberapa sudah saya tandai, nanti silakan dibuka aja. Kemudian ini Pak, saya mungkin langsung ke ini aja Pak ya, ke saran. Kenapa? Karena tadi Bapak bagus sekali sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Sohibun bahwa masyarakat ini harus begini. Nah, jadi untuk disaran Pak harus dimasukkan misalnya. Jadi yang namanya saran itu berarti ketika masyarakat membaca, apa sih yang harus saya lakukan sebagai bentuk bahwa saya itu memiliki tanggap bencana. Jadi itu saya harus ngapain? Nah, misalnya tadi kan Bapak katakan misalnya penggunaan kabel listrik sesuai standar misalnya. Kemudian tidak membakar sampah dekat dengan pemukiman, cerdas dalam penggunaan alat elektronik, kemudian menyimpan bahan yang mudah terbakar jauh dari dapur misalnya seperti itu. Jadi sarannya itu lebih, jadi ketika dibaca itu mereka tahu harus ngapain aja. Kalau
senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan. Maksudnya gimana? Masih bertanya lagi orang kan. Nah, jadi kalau di saran itu ketika dibaca mereka langsung ke tindakan harus ngapain. Baik Pak, saya cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria. Ya, tadi pertanyaannya dari Pak. Kemudian sarannya ya tadi juga sudah memang tadi sebenarnya sudah dijawab, cuma tidak tertulis di sini ya kan gitu ya. Seharusnya tertulis di sini, jadi sehingga saran kepada masyarakat itu langsung gitu ya terkena masyarakat. Nah, kemudian ada yang di tabel itu yang tidak ditulis value-nya, ada saya merah itu di halaman belum diisi Pak. belum diisi Berapa? salah ya halaman 85 itu kan coba kan tuh, lihat halaman 85 Ada terbaca. Cuma jadi tadi ini saya rasa sudah cukup ini ya. Bagus ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak di sini, tadi pun tidak terlalu lama yang tanyakan Pak Sugeng, biasa Pak Sugeng lama nanyanya ya. Ini agak singkat ini. Ya mungkin itu saya skor dulu ya. Skor sekitar 5 menit ya. Nah, nanti kita buka. Ya, silakan. Skor dulu. Nanti dipanggil Pak. Untuk nilai. Ya, dipanggil Pak. saya mengajak teman-teman yang ada di Kabupaten Sanggau untuk bisa bergabung di kampus Tikara Sintang dalam prodi kesehatan masyarakat maupun prodi yang lain. Harapan kami teman-teman di Sanggau bisa mengikuti jejak saya, dan saya pastikan bergabung di Tikara kita semua akan menuju kesuksesan. Amin. Terima kasih untuk kampus Tikara yang sudah membimbing saya sampai dengan saat ini. Boleh Pak bagus juga. Maksudnya video ngajak teman-temannya yang belum sidang Pak. Oh, Tapi yang tadi bagus juga Pak. Pak disimpan aja. Atau yang sidang boleh juga. Pesankan azan mungkin ya. Oke. Habis itu. Biar mereka tertipu Nah, Pak. gitu, Pak. Tapi bagus ya nanti biar untuk promosi nanti nih. Promosi. Tadi diantar sama siapa istrinya? Iya, dengan istri. Mas Ibu ada tambahan atau nunggu setelah? Duduk. Iya, soalnya banyak sih baru dari Sanggar. Apa nih? Siapa tahu? Baik, selamat siang untuk teman-teman prodi Kesmas Reguler B. Saya Christian Hendro, mahasiswa dari Kabupaten Sanggau yang saat ini telah menyelesaikan sidang skripsi. Harapan saya untuk teman-teman yang lain segera menyusul. Harus diingatkan, harus pantang mundur, kita sidang sama-sama, wisuda sama-sama. Dan harapan kami, khususnya para dosen, mengharapkan untuk kita semua jaga alma mater dan harus sampai selesai. Semangat teman-teman. Ya, ditunggu di kampus Tikara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, demikian ya pengumuman kelulusan hari ini. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Foto di bawah aja kali ya Pak. Foto. Siapa nak foto gitu? Enggak foto dulu. Foto sih pakai gini juga Pak. Semuanya. Kita timer aja. Tiket timer.